Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Yardi Husaini kembali menemani Anda dalam program obrolan Karebosi edisi hari ini. Pemirsa, pemerintah bakal melakukan penataan struktur organisasi kelembagaan untuk sejumlah jabatan di lingkup Pemkot Makassar. Tak hanya menata jabatan tinggi Pratama yang lowong, Pemkot juga bakal merestrukturisasi terhadap ratusan jabatan eselon 3 dan 4. Lantas bagaimana mutasi yang akan dilakukan Pemkot Makassar dan bagaimana sih proseduralnya, itu akan kami bahas pada malam hari ini. Tapi sebelum itu kita simak dulu satu informasi dari meja redaksi Celebes TV. Struktur organisasi kelembagaan untuk sejumlah jabatan dan tak hanya menata jabatan tinggi Pratama yang lowong, Pemkot juga bakal melakukan restrukturisasi terhadap ratusan jabatan eselon 3 dan 4. Itu dikarenakan bahwa adanya perda tentang kenaikan. Reposisi jabatan yang digulirkan penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Sohaib pada 26 Juli lalu mengakibatkan sejumlah jabatan eselon 2 lowong, sehingga Pemkot harus mengangkat sejumlah pelaksana tugas untuk mengendalikan roda organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Makassar, Sitiara Kinang mengatakan, saat ini terdapat 8 OPD tanpa pejabat eselon 2 definitif. Karenanya, Pemkot tengah mengusulkan untuk melakukan lelang terbuka agar stabilisasi pemerintahan di lingkungan Pemkot berjalan dengan baik. Tak hanya jabatan tinggi Pratama, Pemkot juga bakal melakukan penataan untuk jabatan eselon 3 dan eselon 4. Tak tanggung-tanggung, Pemkot bahkan mengusulkan untuk melakukan penataan secara menyeluruh di semua posisi. Untuk eselon 2 ya kan kita mau adakan mutasi rotasi. Mutasi rotasi itu sekarang itu harus ada didahului dengan namanya job fit. Nah, job fit ini yang kita koordinasikan dengan provinsi, Kemendagri dan KSN. Kita akan job fit seluruh eselon 2. Nah, kita harus job fit seluruh eselon 2. Ada target untuk kapan? Bisa jadi tahun ini. Kemudian yang kosong itu akan kita bidding. Kinang menambahkan, selain melakukan lelang terbuka untuk posisi eselon 2 yang lowong, Pemkot juga bakal merotasi seluruh pejabat tinggi Pratama yang saat ini terdapat 26 pejabat eselon 2B definitif, 200 pejabat eselon 3, dan 1.379 pejabat eselon 4. Rotasi itu diakui Kinang sebagai upaya penyegaran kelembagaan di lingkungan Pemkot Makassar. Mardiantola Hamid, Celebes TV. Kepala sekolah merangkap kepala UPT. Ini Bapak M. Ridha Rasid selaku staf khusus PJ Wali Kota Makassar. Assalamualaikum dan selamat malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, terima kasih telah hadir bersama kami di obrolan Sama-sama. Ya, terima kasih juga selamat datang kepada Bapak Mas Riyadi Patu selaku pengamat pemerintahan. Selamat datang dan selamat malam, Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak M. Ridha Rasid dulu. Kita melihat bahwa Kota Makassar akan melakukan penyegaran dalam artian mutasi. Dan Pak Rasid sendiri melihat bagaimana mutasi yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar yang akan dilakukan untuk tahun ini. Ya, saya pertama ingin menjelaskan di dalam pasal 69 Undang-Undang ASN yang kemudian diatur di dalam PP 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN. Di situ disebutkan tentang pembinaan karir. Jadi kita ingin bahwa ASN ya sejak awal dilakukan pembinaan. Pembinaan itu pertama adalah soal kompetensinya, yang kedua adalah kualifikasinya, kemudian yang ketiga adalah kecakapannya atau keahlian khusus yang dimiliki. Nah, oleh karena itu di dalam pembinaan karir juga kita berbicara tentang promosi. Ya, promosi artinya seseorang yang memiliki kemampuan itu bisa ditempatkan pada satu jabatan, baik itu jabatan tinggi pertama maupun jabatan administrator dan jabatan pengawas. Karena di dalam Undang-Undang ASN dan manajemen ASN tidak ada lagi eselon. Ya, yang ada adalah jabatan tinggi pertama kalau untuk tingkat kabupaten kota,
kalau tingkat provinsi ada jabatan tinggi madya, yakni sekda, itu sekda provinsi jabatan eselon 1. Kalau di tingkat pusat ada namanya jabatan tinggi utama, para irjen, dirjen, dan sekjen, ya itu adalah jabatan tinggi utama. Nah di daerah, ya kabupaten kota sebagaimana undang-undang tersebut, kita ada jabatan tinggi pertama, ya termasuk sekda, itu masuk dalam jabatan tinggi pertama. Ya, dia belum termasuk di dalam jabatan tinggi madya. Nah, kemudian jabatan administrator ini yang kemudian dulu kita istilahkan dengan eselon 3, baik 3A maupun 3B. Ya, kemudian jabatan pengawas eselon 4A dan eselon 4B. Nah, di dalam penataan yang akan datang, kita lakukan penilaian secara menyeluruh. Jadi bukan 1-2, baik itu jabatan yang lowong maupun jabatan yang akan dirotasi, itu bagian dari penataan. Itu satu. Kemudian penataan untuk jabatan administrator, ya, dan jabatan pengawas. Karena sejumlah jabatan itu ada yang kosong di administrasi, kemudian di jabatan pengawas juga banyak yang kosong. Bahkan kalau mengacu kepada Permendagri 56 tahun 2019, dalam waktu dekat ini sejumlah jabatan, bahkan ratusan jabatan di tingkat pengawas itu akan dihilangkan. Ya, karena itu konsekuensi dari pelaksanaan. Bahkan kalau di sekretariat saja tetap jumlahnya 12 untuk pemerintah kota yang masuk kategori A seperti Kota Makassar, tetapi ada 2 jabatan yang akan hilang, yakni jabatan bagian humas itu masuk di dalam jabatan protokol dan komunikasi pimpinan. Iya, kemudian jabatan bagian perlengkapan itu akan masuk di badan keuangan dan aset. Ya, jadi penataan itu sudah memikirkan hal ini karena harus dilaksanakan tahun ini. Jadi tahun depan itu sudah harus terisi pada jabatan-jabatan itu. Ya, lantas kita melihat Pak bahwa tadi berdasarkan informasi ada kurang lebih dari tingkat 2, kalau kita menyebut bahwa ada eselon 2, tempat ada pratama, administrasi dan pengawas, ini kurang lebih ada 1.300-an. Lantas yang akan direstrukturisasi untuk pemerintah Kota Makassar ini kisaran jumlahnya seperti apa ini? Pejabat wali kota pernah menyampaikan bahwa ini dilakukan secara bertahap. Ya, bertahap maksudnya pada jabatan-jabatan yang dimungkinkan segera dilakukan itu akan kita isi. Jadi misalnya pada jabatan administrator, karena itu tidak ada mekanisme open bidding maupun fit and proper test atau melalui seleksi. Ya, jadi jabatan itu dapat saja diisi dengan memintakan persetujuan dari Kemendagri. Karena semua jabatan itu harus ada persetujuannya. Ya, kecuali eselon 2 itu harus melalui seleksi. Ya, dan itu diatur secara rinci di dalam manajemen ASN. Ya, lantas kita melihat untuk mutasi besar-besaran yang dilakukan Pemkot Makassar ini, kita juga melihat Pak bahwa kemarin ada 8 OPD yang kosong. Nah, ini lantas yang terisi oleh PLT dan definitif. Ini seperti apa untuk langkah yang akan diambil oleh pemerintah Kota Makassar untuk mengisi yang lain? Kalau untuk jabatan pertama, jabatan tinggi pertama, pimpinan tinggi pertama itu melalui rotasi kalau yang tidak kosong. Tetapi kalau yang kosong itu harus dilelang. Ya, harus dilelang. Atau seseorang ingin pada jabatan yang berbeda, walaupun dia eselon 2, itu bisa dilelang. Gitu. Jadi khusus untuk 8 yang lowong ini, karena sifatnya promosi para eselon administrator itu yang memenuhi syarat kepangkatan dan pernah menduduki jabatan eselon 3A atau jabatan administrator itu dapat ikut lelang. Jadi diatur sedemikian rupa, tidak boleh misalnya dia pangkatnya 3D, penata tingkat 1, kemudian dia hanya eselon 3B atau administrator. Ya,
itu tidak boleh mengisi jabatan Iya, pertama. apalagi kalau 2 tingkat di bawah pangkat dasar itu sama sekali tidak boleh. Tidak kan. boleh, oke. Tetapi lagi-lagi ya ada saja yang mau melanggar itu pada akhirnya menjadi temuan, Ya, jadi oke. kasus. Jadi pembinaan karir itu harus jelas pada Ya. aturan yang berlaku. Oke, harus jelas pada peraturan yang berlaku. Lantas kalau Iya. kita melihat bahwa untuk ketersediaan SDM dari yang mengisi nantinya administrasi di tingkat administrasi, pengawas dan pratama ini untuk di Pemkot Makassar, apakah tahun ini Kita akan punya diadakan? jumlah pegawai yang cukup kapabel, Iya, itu kurang lebih 4.000-an. 4.000-an. Iya, jadi kalau hanya mengisi 1.700 Iya. sekian itu bukan sesuatu yang sulit, tapi Oke, Pak. ini bukan semuanya ya. Jadi tentu kita melakukan seleksi secara objektif. Oke. Mana jabatan yang perlu diganti, Oke. mana jabatan kosong yang perlu diisi. Iya. Itu tidak secara sekaligus bahwa 1.700 sekian itu diganti, tidak. Iya. Ya harus ada melalui proses yang ada. Iya. Yang jelas bahwa jabatan tinggi pertama ada 8 yang kosong, Iya. kemudian jabatan lainnya ya kurang lebih 18 itu, maaf 20 itu akan dilakukan Oke. ya Iya. rotasi atau mutasi di situ. Oke, ada mutasi dan mutasi. Nah, kita lihat untuk 8 jabatan ini apakah dari Wali Kota Makassar sendiri apakah akan ada dilakukan lelang jabatan? Sudah pasti. Sudah ada. Oke. Jadi proses seleksi Iya. sebagaimana diatur di dalam manajemen ASN itu disebutkan mulai dari pengumuman, kemudian pembentukan tim seleksi, Oke. penentuan sistem yang digunakan, Iya. kemudian pengumuman kepada mereka yang mau ikut, lalu dites. Ya setelah tes itu kemudian ada pengumuman lagi siapa iya. yang lolos. Iya, betul. Nah, pengumuman yang lolos itu 1, 2, 3. Oke. Tidak boleh 1, 2, 3 yang diumumkan yang masuk malah urutan kelima. Iya, betul. Itu tidak boleh sama sekali. Iya. Rencana untuk Jadi lelang- harus sesuai dengan yang diumumkan oleh panitia Iya, seleksi. oke. Dari Pansel sendiri mungkin misalnya agenda pelaksanaan lelang jabatannya ini akan dimulai Iya, sudah dimulai atau seperti apa, Pak? Awalnya Iya. ya kita mulai dengan permohonan rekomendasi dari 3 lembaga. Satu adalah pemerintah provinsi Iya. sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Oke. Kemudian ada Kementerian Dalam Negeri, dan Kemenpan, Iya. ya plus KASN. Oke. Ya bahkan kita juga memintakan rekomendasi dari atau pertimbangan, kalau di dalam undang-undang ASN itu bukan rekomendasi namanya tapi pertimbangan oleh BKN. BKN. Ya, Oke. jadi seluruh institusi ini ya harus mengetahui bahkan mengawasi KSN itu mengawasi jalannya proses ini. Iya, betul, Jadi Pak. kalau misalnya di dalam proses lelang jabatan ataupun pengisian jabatan administrator dan pengawas Iya. menyalahi aturan, tentu dapat diadukan oleh yang bersangkutan ataupun langsung KSN dengan peran aktifnya Oke. bisa memantau itu. Iya. Oke. Saya ke Pak Mas Radi Pato selaku pengamat pemerintahan. Kita melihat sendiri, Pak, bahwa mungkin bukan cuma periode ini, tapi juga beberapa tahun kemudian juga ada rotasi-rotasi jabatan. Untuk bagaimana gambaran kira-kira untuk rotasi jabatan atau mutasi yang dilakukan tahun ini, apakah butuh penyegaran dari pemerintah Kota Makassar? Ini idealnya seperti apa menurut Anda dari pengamatan? Baik, jadi pertama bahwa mutasi rotasi dalam Iya. kepegawaian itu hal yang biasa menurut saya ya. Oke. Jadi bukan hal yang akan terjadi gempa atau tsunami, ini bukan ya. Iya, iya, Pak. Jadi memang itu satu kebutuhan. Iya. Karena memang di sana dua alasan. Pertama, yang pertama karena memang sudah dibutuhkan, sudah saatnya. Iya. Ya, karena aturan juga kan tidak boleh terlalu lama orang di satu job. Ya, betul. akan dibatasi paling cepat 2 tahun, paling lama 5 tahun ya, Iya, Pak ya. betul. Nah Iya. itu jadi kalau sudah lebih 5 tahun orang kan bisa jenuh ya. Jadi itu yang kemudian yang kedua karena memang dibutuhkan. Oke. Ada kebutuhan mendesak. Misalnya ada yang lowong, ini harus diisi, tidak boleh terlalu lama menjadi kosong. Oke. Jadi intinya begini, apapun alasannya, Iya. saya kira secara akademik itu dua tujuannya sebenarnya. Pertama adalah menciptakan efisiensi struktural. Oke. Dan ini saya yakin dan percaya bahwa mutasi kali ini
Pemkot ini dalam hal ini pejabat wali kota Makassar betul-betul akan bertindak seprofesional mungkin. Oke. Ini makanya judulnya bagus sekali, penataan. Iya. Penataan. Ya, penataan. Jadi bukan Ya. mutasi, ini penataan. Ya, Jadi betul. alasan utamanya adalah penataan. Artinya apa? Kita lagi tidak menjumpai nanti, insya Allah mudah-mudahan ini bisa, kita yakin itu karena saya lihat ini tidak ada lagi istilah titipan, tidak ada Ya. lagi istilah pesanan dan seterusnya. Jadi Ya. betul ini membangun sebuah profesionalisme Oke. birokrasi di Pemkot Makassar. Dan ini kesempatan dan ini saatnya. Dan saya lihat kesungguhan Oke. pejabat wali kota ini Oke. mengarah ke situ. Oke, menurut Ya. Anda untuk bagaimana menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan juga bagaimana kira-kira menempatkan pejabat sesuai dengan kapabilitasnya. Ini untuk masukan kepada pemerintah Kota Makassar ini idealnya seperti apa, Bang? Untuk bagaimana membidik beberapa SDM untuk ditempatkan sesuai dengan kinerjanya. Saya kira di instrumen di Pemkot itu sudah cukup Iya. ya, untuk mengetahui itu. Ya, jadi saya kira kalau mengisi 1.000 dengan potensi SDM ada 4.000, ini bukan hal yang susah. Tidak perlu kita ngimpor dari mana-mana. Iya. Cukup pemberdayaan sumber daya yang dimiliki, Iya. ini sudah cukup. Oke. Karena saya percaya bahwa SDM Pemkot ini banyak yang hebat-hebat. Hebat-hebat. Banyak yang hebat. Jadi tidak perlu kemana-mana dan seterusnya. Jadi cukup melelang internal walaupun terbuka, tetapi pendaftarnya dari teman-teman ASN di Pemkot ini lebih dari cukup untuk mengisi itu. Oke. Jadi yang paling penting adalah ini saran ya. Yang paling penting adalah jangan menyerahkan urusan manjat pohon kepada ikan yang kemampuannya hanya berenang. Oke. Karena selama itu dia tidak akan pernah bisa manjat pohon. Iya. Artinya penempatan SDM sesuai dengan kinerjanya seperti itu Pak ya, kompetensinya. Ada kapasitas, ada kompetensi. Tadi Iya. kalau disebutkan Oke. hal itu dalam bahasanya Pak Panca itu dibilang value laden. Value laden. Iya, Oke. itu syarat nilai. Iya. Luar biasa itu. Iya. Oke, jadi betul-betul bagaimana penempatan nanti SDM sesuai dengan kinerja dan profesional dan kapabilitasnya. Iya, kita akan break dulu Pak, dan saya mengajak juga pemirsa untuk bergabung bersama kami di 0411 368 1002. Usai jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Obrolan Karebosi.